Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Minggu, saya ingin share mengenai mm, mapping ya, mapping Elliott Wave. Nah, secara singkat ini ada dua pair yang saya akan share, yaitu Euro USD dan USD CAD. Oke. Eh, Beberapa pekan terakhir ini Euro USD mengalami yang namanya pola bearish ya, dimana pola bearish di sini berarti ada eh, terjadi koreksi wave. Jika kita menggunakan time frame di daily, saya ambil dailynya di sini. Ini possible harga seperti forecast sebelumnya itu posisinya sedang posisi wave 4 ya, sedang mencari wave 4. Tentunya dengan batasan invalid ya. Oke, pertama kita pada saat kita sudah menentukan posisi di sini wave 3, oke, berarti kita mencari wave 4, betul ya? Apakah wave 4 dari wave 2 di sini 1 2 3 4, 4-nya udah selesai ataukah belum? Kita mengantisipasi lagi dengan menggunakan Elliott Wave. Oke, kita perkecil. Kita udah dapat polanya ya, 1 2 3 4. Di sini kita perkecil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah wave 4-nya sudah selesai di 175 17358, atau apakah wave 4 selesai ataukah dia membuat low baru? Jika dilihat dari pola ini, wave 4 dikenal dengan pola kompleks ya. Kenapa kompleks? Karena wave 4 umumnya tidak sesimpel wave 2. Oke, jika harga terjadi pola seperti ini ada dua kemungkinan yang terjadi adalah pola flat dan pola zigzag. Oke, saya asumsikan di sini menjadi wave 3. Maka adanya penurunan di sini, teman-teman bisa lihat. Adanya penurunan di sini ya. Di sini, kemudian dia naik. Dia naik, kemudian dia turun lagi. Ini sedang terjadi pola koreksi. Betul ya? Oke, saya kasih markingnya dulu biar lebih jelas. Jadi di sini ada impulse bearish, kemudian di sini koreksi A B C. Oke, sini di sini. Nah, di sini A B C, kemudian maaf, di sini saya kasih minat benar aja dulu. Nah, ini A B C, kemudian di sini bisa menjadi poin A B C. Oke, A B C. Tapi sebelum kita masuk ke zona di sini, kita perhatikan dulu. Tadi saya bilang wave 4 ini wave yang kompleks ya, karena dia biasanya bisa menjadi pola flat dan bisa menjadi pola triangle dan juga menjadi pola zigzag. Nah, yang saya ajak teman-teman untuk melihat di Euro USD sini adalah ini berpola flat ya, seperti di NZ USD di beberapa minggu lalu. Jika ini berpola flat berarti di sini menjadi pola A, kemudian di sini menjadi pola B, kemudian di sini menjadi pola C. Ini jika menjadi pola simple ya. Jadi ada polanya di sini ya. Di sini ada polanya. Ini jika menjadi pola A, B, C. Tetapi apakah dalam running flat ini kan ada 3 ya, di dalam flat ini kan ada 3. Pertama running flat,
expand dan reguler. Dan asumsi dari Web3 sendiri ini bisa menjadi running flat jika poin B ini belum selesai di sini. Loh, kok bisa di sini? Kenapa? Karena di sini menjadi pola A B C, ya kan? Kemudian di sini menjadi koreksi A B C, dan di sini menjadi A B, kemudian dia turun. Oke, ada gambaran ya. Jadi sini, ini pertama 3, kita kan asumsikan menjadi pola flat ya, flat. Nah, kalau dalam pola flat ini sendiri kan ada 3 tadi saya bilang, saya ulang lagi, ada 3. Pertama running flat, kemudian ada yang namanya expand, ada yang namanya regular. Nah, di dalam running flat sendiri, di dalam running flat sendiri itu umumnya poin poin C di sini, C di sini ya, C-nya itu melebihi dari poin sebelumnya. Jadi gini, ini A B, berarti di sini menjadi poin A B C. Oke, lebih jelas ya. Nah, oke, saya kasih gambaran deh. 3, ini 1, 2, 3, oke. Kemudian dia membentuk pola, di mana polanya ini bisa menjadi pola A, B, C dengan tidak melebihi dari posisi wave 3 yang di sini, oke. Jadi running flat ini dia ngebreak bawahnya sini, kemudian dia membentuk high baru, tetapi tidak melebihi dari poin F3 di sini. Setelah koreksi B di sini biasanya turun sampai ke sini. Ini jika asumsi kita menjadi pola flat. Ada gambaran sudah ya. Jadi karena di sini mencari wave 4, wave 4 ini kompleks, dan sedangkan kita mengasumsikan bahwa di sini terjadi pola flat, maka A, B, C 3, di sini 3 ya, di sini menjadi 3, 3, kemudian setelah koreksi A, B, C, di sini juga menjadi 3, di sini menjadi 3, oke, di sini menjadi 3. Nah, kemudian turunnya ini menjadi wave 5. 5 di sini, atau kita lebih kenal dengan pola motif. Bisa pola motif itu ada diagonal, ada impuls. Nah, dapat sudah ya kita. Jadi forecast saya gimana? Forecast saya untuk Euro USD itu terjadi yang namanya, sebentar, penurunan, possible harga turun, dia turun, kemudian dia membuat high baru, tetapi tidak melebihi dari garis merah ini yang saya buat. Kemudian dia turun membentuk sampai ke 4. Jadi kalau kita gambarkan ya, tidak melebihi dari posisi 3 ini berarti ada pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini. Nah, oke. Jadi simpel ya. 3 di sini adalah maksud dari poin ABC. Kemudian 3 di sini adalah maksud dari poin ABC. Kemudian 5 ini di sini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, oke, cukup. Jadi forecast saya bagaimana? Simpel sekali. Saya untuk hari Senin dan Selasa, saya insya Allah jika tidak membuat low baru ya di area ini, garis yang yang saya marking ini, nah ini biru, dia tidak membuat low baru, maka dia akan naik sampai ke poin B ya, ke poin B selesai, maka dia akan turun ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi wave 4 jika belum selesai, dia akan membuat pola yang sama seperti NZUSD. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, itu ada pola yang pola-pola yang teman pahami, ada pola zigzag dan ada pola flat. Oke,
Jadi untuk kebetulan saya selama harga ini belum di break ya, untuk hari Senin dan Selasa, possible harga dia akan turun, kemudian dia naik ke poin B, dan setelah poin B selesai dengan tidak membreak dari poin garis merah ini, maka dia akan turun ke wave 4 di sini. Oke. Kenapa? Karena ini forecast ya. Jadi, dan satu lagi, kalau kita bisa melihat dari pola ini, sebelumnya ada area yang disebut dengan pola HNS atau Head and Shoulders ya. Di sini kelihatan ya, nampak jelas. Jadi pola 3, jadi ABC, ABC, kemudian ABC. Jadi polanya seperti ini ya, gambaran dari saya. Simpel sekali menggunakan Elliott Wave. Mungkin untuk EU, pandangan saya selama harga ini tidak di break, tidak membuat low baru, dan dia tidak naik, forecast kami adalah dia area sell di sini, kemudian dia turun sampai ke area 4 di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bagaimana jika harga terus naik, ya berarti udah kelar wave 4-nya, tapi tidak berarti kita harus buru-buru sell. Ingat, yang saya anjurkan adalah Elliott Wave sebagai antisipasi ya. Oke, saya buka pair lagi yang lain, USD CAD. Nah, di sini USD CAD. Oke. Ini. Oke. Oke, kembali ke USD CAD. Di analisa sebelumnya, itu harga sudah membentuk pola yang disebut dengan pola ini ya, teman-teman, koreksi. Jadi harga dari pola ini naik, dia naik ya, naik, maaf, dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik. Ini disebut dengan koreksi, kalau asumsi saya menjadi koreksi, karena kita sedang mencari wave 4. Nah, yang menjadi titik utamanya adalah dari poin ini asumsi kita kan sama kemarin masih, menjadi poin koreksi A, B, C. Betul ya? A, B, C adalah bagian dari koreksi Elliott Wave. Tetapi pengembangan dari ABC seperti WXY itu adalah kelebihan, atau saya menyebutnya biasanya itu pola koreksi, di mana pola koreksi untuk pola C itu belum selesai, maka tergantikan menjadi pola W. W di sini permulaannya, atau yang biasa lebih dikenal dengan pola double zigzag W, di sini menjadi poin X, kemudian dia naik ke poin Y. Di sini. Oke. Kita buka lagi untuk USD CAD. Sekali lagi, untuk USD CAD adalah jika harga ini forecast saya dilihat dari sini ya, ini pola ABC, maka dari pola ini menjadi pola A, B, dan C. Di sini dengan catatan poin dari B di sini ini nggak boleh di break oleh poin X. Jadi posisinya bagaimana? Posisinya adalah jika harga ini belum sampai di sini, ya, sekali lagi, jika harga ini tidak di break area garis ini, berarti kemungkinan besar untuk USD CAD sendiri itu masih terjadi penurunan, masih terjadi koreksi. Jadi polanya seperti ini, kemudian dia naik ke Y. Nah, ini disebut dengan pola double zigzag, karena di sini kita udah asumsikan menjadi pola ABC, kemudian dia melakukan koreksi A, B, C.
Berarti di sini poin W X Y. Nah, posisi dari poin W X Y ini biasanya teman-teman kalau menggunakan Fibonacci, Elliott wave, tarik dari sini ke sini. Nah, tapi kan kita forecast kita kan masih mencari poin C. Jadi tariknya seperti ini. Nah, tarik seperti ini, forecastnya di mana nih kira-kira? Forecastnya itu bisa di area Fibo 127 di sini. Ya. Jadi di sini kita forecastnya. Ingat, forecast ini valid jika dia tidak melebihi dari poin garis biru di sini. Atau saya marking menggunakan rectangle di sini di area yang kuning ini ya. Nah, ini tidak boleh melebihi. Jadi untuk apa? Untuk memvalidkan dari poin B sendiri, karena koreksinya apakah dari poin B bisa melebihi W di sini, apakah B itu bisa lebih tinggi, itu pembahasan kita mulai nanti. Tapi yang saya lihat adalah jika harga ini tidak melebihi dari poin di sini dan dia turun ke poin X di sini, kemudian dia terjadi pola. Nah, di sini lagi nih. 1 2 3 4 5. Atau biasanya lebih cenderung ke A, B, C, tapi B-nya itu tetap motif, ya. Jadi misalnya seperti ini A, B, C. Nah, A, B, C di sini tetap menjadi pola, B ke C ini tetap menjadi pola motif impuls dan pola motif diagonal. Oke, jadi forecastnya bagaimana? Kita dapat plan ya untuk USD CAD ya. Berarti insya Allah jika harga ini tidak di break, selama hari Senin dan Selasa, dia akan kembali turun sampai ke area ini, ke area C, kemudian dia melanjutkan ke poin Y. Bagaimana jika harga ini tetap naik? Berarti plan ini belum berhasil ya, belum sesuai rencana kita ya. Tetap kita menggunakan pola koreksi karena untuk USD CAD sendiri itu di sini itu masih menggunakan, nah ini di sini. Nah, kalau kita lihat ya, menggunakan Fibonacci ini masih belum selesai untuk koreksinya. Ya, insya Allah dia masih turun kemudian dia naik ya. Jadi ingat, yang perlu dicatat adalah tentang EW. Ini 1. Elliott wave sebagai antisipasi, 2. NSR sebagai area untuk kita entry, kemudian price action sebagai konfirmasi, dan Fibonacci sebagai alat ukur atau alat untuk memprediksi di mana kira-kira harga kejatuhannya. Tapi bukan penggerak ya. Jadi sekali lagi, penggerak market bukan Elliott wave. Elliott wave hanya sebagai antisipasi, dan Elliott wave kita sebagai mappingnya, sebagai area GPS-nya. Oke, mungkin untuk USD CAD dan Euro USD itu saja dari saya. Sekali lagi, untuk Euro USD tidak boleh membreak dari zona ini. Dia naik kemudian sampai di B. Jika terjadi pola HNS, insya Allah dia akan turun ke poin C. Untuk USD CAD dia tetap sama, dia turun kemudian dia naik ke poin Y ya. Mungkin hanya itu saja pandangan dari saya mengenai pola Elliott wave ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.